Oke baik, perkenalkan, saya Maria Murni, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam hal ini saya akan menjelaskan salah satu buku sosiologi terapan, yaitu buku Kelas Kode dan Kontrol dari Basil Bernstein. Tugas ini tugas yang pertama dalam mata kuliah ini. Yang pertama kita akan bahas tentang perbedaan kelas sosial dan konsepsi penggunaan mainan. Unit penelitian sosiologis dari Institut Pendidikan Universitas London adalah saat ini melakukan penyelidikan ke asal-usul. Yang pertama, asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tanggap orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua, perkembangan bahasa anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, pengaruh pola konsumsi dan kontrol di rumah. Dalam penelitian ini, sampel yang didiskusikan berjumlah 351 berkeluarga yang diambil dari 2 daerah. Salah satunya yang sebagian besar adalah kelas pekerja dan yang lainnya sebagian besar adalah kelas menengah, sebagaimana dinilai dalam istilah pekerjaan dan pendidikan kedua orang tua. Akan tetapi, area kelas menengah menunjukkan sedikit bias terhadap kelompok kelas yang lebih tinggi, sedangkan wilayah kelas pekerja menunjukkan bias yang sesuai terhadap kelompok kelas sosial yang lebih rendah. Di setiap area sekolah adalah unit pengambilan sampel awal. Unit memperoleh dari sekolah nama dan alamat orang tua yang memiliki anak berusia 5 tahun pergi ke sekolah untuk pertama kalinya pada bulan September tahun 1964 di area kelas pekerja dan pada tahun 1965 untuk area kelas menengah. Di area kelas menengah 5 sekolah dipilih untuk memberikan keluarga kelas menengah seluas mungkin dari segi sumber daya unit penelitian. Untuk anak kelas pekerja, seluruh urutan pembelajaran potensial mungkin tidak tersedia. Dengan argumen serupa, dapat dikatakan bahwa konsep ibu kelas menengah penggunaan mainan ini selaras dengan penggunaan di sekolah bayi. Kemudian, anak kelas menengah lebih mungkin daripada anak kelas pekerja untuk mengeksplorasi secara menguntungkan potensi kelas bayi. Selain itu, eksplorasi seperti itu akan terjadi di awal karir sekolah bayinya, sebagai ada kesinambungan antara rumah dan sekolah bayi. Anak kelas pekerja mungkin harus belajar apa untuk anak kelas menengah yang diberikan oleh sosialisasi utamanya. Itu tampaknya bahkan pada usia 5 tahun ada akses yang berbeda di proses yang memfasilitasi pengembangan kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari sekolah. Di pengertian-pengertian saat ini tentang bentuk dan isi pendidikan. Konsep yang berbeda dan tentang penggunaan mainan dianalisis dalam sampel dari 351 keluarga itu. Hipotesis berikut diuji. Yang pertama, bahwa akan ada perbedaan kelas sosial dalam konsensus tentang ibu konsepsi penggunaan mainan. Kedua, akan menjadi pilihan yang kurang penting untuk kelas menengah dan lebih banyak lagi. Tiga, dibedakan dengan jelas dari pernyataan C dalam urutan peringkat daripada untuk kelompok kelas lainnya, mewakili konsepsi yang lebih umum dari pernyataan E. Dalam kelas sosial akan ada perbedaan konsepsi ibu tentang penggunaan mainan karena perbedaan intrakelas dalam pola komunikasi ibu dengan anak-anak. Yang kelima, bahwa akan ada korelasi antara konsepsi ibu tentang penggunaan mainan dan kecerdasan terukur anak-anak mereka. Yang berikut adalah perbedaan kelas sosial dan relevansi bahasa untuk sosialisasi. Unit penelitian sosiologi di University of London terlibat pada sebuah studi eksplorasi bentuk-bentuk sosialisasi kekeluargaan yang mempengaruhi orientasi terhadap penggunaan bahasa. Di sini kami akan menyajikan hasil dari jadwal tertutup yang dirancang
Untuk diungkapkan penekanan relatif yang anggota kelompok kelas sosial tempatkan pada penggunaan bahasa di berbagai bidang sosialisasi anak prasekolah. Meskipun ini laporan terbatas pada studi hanya tentang orientasi ibu terhadap relevansi bahasa, karena kelompok ibu ini telah diwawancarai 2 kali dalam 3 tahun periode dan 2 sampel ucapan telah dikumpulkan dari anak-anak mereka saat berusia 5 tahun dan 7 tahun. Itu harus terbukti mungkin untuk mendapatkan beberapa ukuran baik reliabilitas dan validitas laporan ibu. Laporan ini adalah langkah pertama dalam analisis bagian kuesioner kedua diberikan kepada para ibu yang menanyakan orientasi ibu terhadap berbagai penggunaan bahasa, karena bagian lain prihatin dengan pengambilan keputusan di dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan komunitas, prosedur kontrol dan peran definisi hubungan antara rumah dan sekolah. Kita dapat menghubungkan orientasi terhadap berbagai penggunaan bahasa ke berbagai variabel. Yang berikut adalah kekhususan kontekstual, kebijaksanaan, dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa. Di sini kita akan membahas lebih lanjut 3 komponen yang telah kita bedakan dari teks. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi itu kekhususan kontekstual, orientasi kognitif, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Yang pertama kekhususan kontekstual. Ini mengacu pada perbedaan dalam komunikasi yang ditimbulkan oleh konteks yang berbeda. Sebuah konteks bisa dijelaskan sebagai pengaturan perilaku yang relevan di mana hubungan peran tertanam. Jadi saat konteks berubah, begitu pula peran dan latar derajat kekhususan kontekstual. Komunikasi hanya dapat diukur dari segi perbedaan di berbagai konteks. Mungkin ada beberapa struktur yang mendasari pola perbedaan di berbagai konteks, kode yang diuraikan dan dibatasi. Yang berikut adalah orientasi kognitif. Di orientasi kognitif dapat dievaluasi berdasarkan universalistik, partikularistik. Urutan makna universal muncul ketika prinsip dan operasi ada dibuat eksplisit secara verbal dan diuraikan. Urutan makna partikularistik muncul ketika prinsip dan operasi dibuat implisit dan kurang diuraikan. Jadi universalistis urutan makna kurang terikat pada konteks tertentu, sedangkan urutan partikularistik makna secara jelas terikat pada konteks tertentu dan pada dasarnya menerima signifikannya dalam istilah konteks itu. Yang berikut itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan mengacu pada berbagai alternatif yang terbuka bagi komunikasi yang menempati status terendah, yaitu yang tersosialisasi. Jadi ketika diskresi tinggi yang disosialisasikan mampu memodifikasi, memperluas, dan memulai komunikasi. Jika rendah, kemungkinan seperti itu dibuat lebih sedikit tersedia. Sejumlah kombinasi dimungkinkan atas dasar 3 elemen ini yang mungkin berdiri dalam hubungan ortogal satu sama lain. Yang berikut adalah 2 masalah teoritis, kode, register, dan dialek sosial. Tujuan utama dalam buku ini itu adalah menguji pengertian kode, register, dan sosial dialek. Masing-masing kategori ini tidak diragukan lagi relevan dalam bidang sosial ilmu bahasa, yang pada yang sama pengakuan mereka menambah dimensi berharga pada teori tentang sifat bahasa. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap konsep-konsep ini menimbulkan isu-isu yang tampaknya menjadi sangat penting baik untuk sosiolinguistik dan linguistik umum. Saya mulai dengan asumsi bahwa terdapat korelasi yang dapat ditentukan antara bahasa dan elemen struktur sosial. Sifat korelasi dapat bervariasi dalam kasus tertentu. Namun, apa yang menjadi dasar asumsi tersebut tetap benar dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Bahasa pada dasarnya adalah fenomena sosial.
terlepas dari kenyataan bahwa sebagian dari manusia, atribut biologis memainkan peran yang menentukan dalam perolehan dan penggunaan selanjutnya. Bahasa itu tetap menjadi milik manusia sosial daripada milik manusia hewan. Dari ketiga konsep kode, register, dan dialek sosial berlanjut, akan terlihat bahwa pertanyaan tentang makna dalam bahasa sebagai lawan dari makna dan item individu yang menyusun entry dan leksikon memang tidak dapat ditangani secara memadai kecuali dengan penyebaran serangkaian tingkat analisis yang kongruent. Selain itu, beberapa level analisis mungkin tidak diidentifikasi seluruhnya dengan mengacu pada komponen sintaks yang diakui secara formal, leksikon, dan fonologi. Tampaknya yang mendasari pandangan Firth tentang makna adalah asumsi bahwa suatu ucapan linguistik tertentu mampu menyampaikan gabungan dari berbagai jenis makna, bukan hanya satu jenis. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.